Seorang wanita hanya berdiri dan buang air kecil. Tak disangka karena terlalu asam. Dalam sekejap melarutkan tubuh emas seekor ular naga kuno berusia ribuan tahun. Setelah tubuh emas ular raksasa itu hancur, ia kehilangan kesempatan untuk menjadi naga dan naik ke surga. Seketika itu juga, ia dipenuhi amarah. Wanita itu ketakutan melihat ular raksasa yang menjulang di depannya. Saat ia mengira malam ini akan menjadi akhir hidupnya, ular itu melirik ke perutnya. Ekspresinya sedikit melunak, lalu ia berbicara dalam bahasa manusia, dan berkata bahwa jika wanita itu menyetujui satu syaratnya, maka ia akan dibiarkan hidup. Kalau tidak, ia akan dihancurkan hingga tak bersisa. Ibuku tak punya pilihan selain menyetujuinya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, aku telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Hari itu adalah ulang tahunku yang ke-18. Namun wajah ibuku dipenuhi kekhawatiran. Seorang buta tua bernama Chen dari kuil rusak di ujung desa datang ke rumah kami untuk mengemis. Ia bahkan berkata bahwa dalam 3 hari, keluarga kami pasti akan tertimpa bencana besar. Seluruh keluarga akan mati. Aku tidak percaya dengan omong kosong itu. Aku bahkan dengan baik hati memberinya 2 mangkuk nasi dan menyuruhnya pergi. Malam itu, ayahku pulang dari gunung belakang membawa keranjang-keranjang besar berisi anak ular. Ia berkata kepada ibuku bahwa akan menggunakan anak-anak ular itu untuk bernegosiasi dengan ular iblis itu, agar Xiaoyi tidak diperlakukan keji oleh ular iblis tersebut. Namun siapa sangka keesokan harinya, ayah dan ibu ditemukan tewas tragis di samping sumur. Tubuh mereka habis dimakan hingga hanya tersisa 2 kerangka putih. Kerangka mereka dipenuhi belatung daging yang tak terhitung jumlahnya. Kematian ayah dan ibu sangat aneh dan tragis. Aku menangis sampai kepalaku terasa kosong. Teringat ucapan Chen si buta hari itu bahwa keluargaku akan binasa. Jangan-jangan sekarang giliran aku, saat aku berada dalam keputusasaan. Chen si buta datang ke rumahku. Aku menangis sambil berteriak marah. Dasar buta sialan. Kau kutuk ayah dan ibuku sampai mati. Sebenarnya apa yang terjadi? Kembalikan nyawa ayah dan ibuku. Chen si buta tampak tak berdaya. Xiaoyi, ini bukan karena aku membawa sial. 18 tahun lalu, ibumu menghancurkan tubuh emas Raja Ular. Raja Ular membuat perjanjian dengan ibumu. Kau harus menikah dengannya setelah dewasa. Sekarang saatnya keluargamu menepati janji itu. Namun ayah dan ibumu ingkar janji. Mereka tidak mau membiarkanmu menikah dengannya. Itulah sebabnya mereka kehilangan nyawa. Malam ini, makhluk iblis itu akan datang mencarimu. Aku ketakutan hingga jiwaku seolah keluar dari tubuh. Ayah dan ibuku sudah dibunuh. Jika aku menikah dengannya, bukankah itu berarti aku mencari kematian? Nak, jangan takut, dulu kau pernah menolongku. Malam ini, meski harus mengorbankan nyawaku, aku akan memastikan kau tetap selamat. Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan bubuk belerang jantan, lalu menggambar formasi 5 elemen dan 8 trigram di sekelilingku. Ia juga memperingatkanku agar malam ini aku tidak keluar dari lingkaran apapun yang terjadi. Sambil menangis, aku mengangguk. Aku tak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba langit dipenuhi petir dan guntur disertai kabut tebal. Dalam kilatan cahaya, aku melihat seorang pria tampan, dengan bunga merah besar tergantung di dadanya. Ia menunggang kuda putih, perlahan berjalan menuju rumahku. Melihat itu, Chen si buta mengangkat pedang kayu persik. Dengan satu langkah ringan, ia langsung terbang dan melawan pria itu dengan sihir. Beberapa jurus berlalu, pria itu mengangkat tangannya dan mengejek dingin, terlalu percaya diri. Lalu dia mengepalkan jari-jarinya. Tiba-tiba kilatan api dan petir menyambar dari langit, menghantam tubuh Chen si buta. Ia memuntahkan darah segar, dan jatuh ke dalam genangan darah. Formasi pelindung yang ia buat pun ikut lenyap. Saat itu, tak terhitung jumlah ular menjulurkan lidahnya, mengelilingi rumahku dari segala arah. Aku ketakutan dan segera berlari ke arah Chen si buta. Dengan napas terakhirnya, Chen si buta mengeluarkan sebuah buku bersampul kuning dan berkata padaku, "Nak, waktuku sudah hampir habis. Bawa buku ini ke Gunung Yuhua. Carilah kakak seperguruanku agar dia menyelamatkanmu." Setelah berkata begitu, ia pun menghembuskan napas terakhirnya. Melihat Chen si buta yang telah meninggal, aku hampir tak sanggup menahan tangis. Namun yang lebih membuatku ketakutan adalah pria itu semakin mendekat kepadaku. Aku ingin melarikan diri lewat pintu belakang. Namun puluhan ular tiba-tiba menyerbu masuk ke rumahku. Aku tak punya pilihan selain berlari menuju pintu depan. Tiba-tiba pria itu berdiri menghalangiku dan berkata, "Permaisuriku, aku datang, ikutlah denganku." Dengan panik aku mengangkat buku bersampul kuning yang diberikan Chen si buta dan mengarahkannya kepadanya. Saat itu, cahaya api yang membara menyembur keluar dari dalam buku. Aku ketakutan dan langsung menutup mata. Saat ku buka mata kembali, pria itu sudah lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba, terdengar tawa ringan dari udara. "Shen Xiaoyi, kita sudah menjadi suami istri. Kau tidak akan bisa lari dariku." Aku menghela napas lega. Sepertinya buku bersampul kuning itu untuk sementara berhasil menakuti ular besar itu. Aku tahu dia pasti akan kembali mencariku. Satu-satunya harapan untuk tetap hidup sekarang adalah pergi ke Gunung Yuhua mencari kakak seperguruan Chen si buta.
Setelah mengurus pemakaman ayah, ibu, dan Chen Si buta, aku naik kereta dan meninggalkan desa. Dalam perjalanan, aku membuka buku bersampul kuning itu. Di dalamnya tertulis berbagai ilmu Tao dan cerita tentang cara mengusir siluman dan setan. Aku hanya membaca beberapa halaman lalu kehilangan minat. Aku pun memasukkan buku itu kembali ke dalam tas dan memejamkan mata untuk beristirahat. Saat itu, terdengar suara laki-laki yang jernih di telingaku. Permaisuriku, jangan tidur lagi, bangunlah. Aku terkejut dan tersentak bangun. Menoleh ke sekitar, hanya ada seorang kakek yang sedang tertidur di sampingku. Aku ada di tanganmu. Suara laki-laki itu mulai terdengar agak kesal. Aku menunduk dan langsung melompat dari tempat duduk. Kau bisa bicara. Seekor ular putih kecil menjulurkan kepalanya sambil mengejek dengan nada sinis. Shen Xiaoyi, baru sehari berpisah kau sudah lupa suamimu? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi sendirian ke Gunung Yuhua? Aku ketakutan dan langsung ingin mengeluarkan buku bersampul kuning untuk melawannya. Namun si ular putih kecil sepertinya sudah memprediksi gerakanku. Tubuhnya yang lentur tiba-tiba melilit pergelangan tanganku dengan kuat. Aku kesakitan hingga mengumpat. Dasar ular busuk. Kenapa kau tak pernah lenyap? Kalau kau tak ingin mati, maka bersikaplah baik-baik. Aku tak terima dan ingin melawan si ular putih. Tapi kemudian aku berpikir, bahkan Chen Si buta pun tak bisa mengalahkannya. Jika aku memaksa melawan, bukankah itu sama saja bunuh diri? Akhirnya aku menahan diri dan bertanya dengan nada lunak. Lalu kau mau apa? Si ular putih mengedipkan mata besarnya yang berkilauan dan berkata, apa yang Chen Si buta katakan padamu? Aku mendengar semuanya dengan jelas. Permaisuriku masih muda, tentu sebagai suami aku harus melindungimu ke Gunung Yuhua. Jika kita berhasil menemukan kakak seperguruan Chen, aku akan berada di sisimu. Kalian bisa langsung membalas dendam tanpa harus bola-balik. Bukankah itu lebih praktis? Dalam hati aku berpikir, ini seperti musang memberi selamat tahun baru pada ayam, pasti ada niat buruk. Lagi pula, dia terus memanggilku, permaisuri. Benar-benar sok keren. Kalau aku tidak setuju bagaimana? Si ular putih menyeringai dingin. Maka selamat berjuang sendiri. Jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Kau sudah dibuntuti oleh sesuatu yang kotor. Begitu ucapnya, si ular putih kecil pun merayap pergi dari pergelangan tanganku. Aku benar-benar bingung. Apa yang dia katakan itu benar atau tidak? Apa dia sengaja menakut-nakutiku saja? Aku merasa sedikit cemas. Jadi aku mengeluarkan buku bersampul kuning dan mulai membacanya dengan serius. Tanpa kusadari, malam sudah larut. Di dalam buku tertulis bahwa dalam satu hari, waktu dengan energi yin paling kuat adalah pukul 12 malam. Saat itulah kekuatan jahat paling mudah menampakkan wujudnya. Kini semua penumpang di dalam gerbong sudah tertidur. Suasana gerbong jadi sunyi senyap. Hal itu membuatku agak tegang. Tanpa sadar, mataku melirik ke arah jendela kereta. Seketika kulit kepalaku terasa merinding karena ketakutan. Terlihat seorang wanita tanpa kulit wajah, menyeringai aneh dengan mulut ternganga, memandangku dengan tatapan kosong menyeramkan. Di detik berikutnya, wanita itu masuk ke dalam gerbong dengan posisi tubuh yang aneh. Aku ketakutan sampai-sampai menutup mulut rapat-rapat. Tak berani mengeluarkan suara. Berani-beraninya kau menakuti wanitaku. Mau mati rupanya. Tiba-tiba, seorang pria berambut panjang muncul dari kabut gelap. Dengan satu tangan putih ramping penuh urat, dia mencengkeram leher wanita itu. Lalu menghancurkan jendela dan menyeretnya keluar dari kereta. Teriakan menyedihkan terdengar semakin menjauh. Keduanya pun lenyap ke dalam kegelapan malam yang pekat di luar jendela. Aku masih terguncang dan jatuh lemas di kursi. Jantungku berdetak kencang dan tak kunjung tenang. Tak lama kemudian, si ular putih kecil kembali. Ia mengangkat kepalanya yang mungil dan berkata, untung aku ikut bersamamu keluar. Kalau tidak, malam ini nyawamu pasti melayang. Dengan sisa ketenangan, aku bertanya pada si ular putih, kau tidak takut dengan makhluk tadi? Takut, bahkan Patriark Bodi pun tak bisa berbuat apa-apa padaku. Si jin, makhluk Earthbound Spirit sekecil itu, membunuhnya lebih mudah daripada menginjak semut. Dia sehebat itu. Pantas saja Chen Si buta bukan tandingannya. Tak tahu apakah kakak seperguruan di Gunung Yuhua mampu menghadapinya. Setelah turun dari kereta, aku langsung menuju Gunung Yuhua. Sesampainya di puncak, aku melihat ke bawah. Jangankan kuil Tao atau biara, bahkan bayangan manusia pun tak ada. Apa jangan-jangan Chen Si buta salah ingat tempat? Mungkin kakak seperguruannya sebenarnya tidak ada di Gunung Yuhua. Melihat ekspresiku yang kecewa, si jin berubah menjadi wujud manusia dan bertanya padaku. Sekarang kau mau bagaimana? Bagaimana lagi? Lanjut cari. Tentu saja. Tapi sekarang aku bahkan kelaparan dan nyaris makan tanah. Tanpa uang, melangkah pun sulit. Kita kembali ke kota dulu saja. Lihat dulu apakah bisa cari uang. Baru bicara lagi. Langit mulai gelap perlahan. Aku naik bus terakhir untuk kembali ke kota. Aku belum makan seharian. Berjalan di jalanan kota. Aku lapar bukan main. Melihat deretan restoran, aku meraba dompetku. Lalu menghela napas. Tiba-tiba, si ular putih kecil menyembulkan kepalanya dan berkata, bukankah kau ingin cari uang? Lihat kedai hotpot keluarga Sing itu.
Masuk ke tempat itu, kau bisa dapat uang. Serius, kau tidak sedang membohongiku, kan? Aku ini Raja Ular, dan kau adalah permaisuriku. Suami istri harus sejiwa. Kenapa aku harus membohongimu? Asalkan kau menurut padaku. Menjadi kaya raya itu bukan masalah. Tak ada pilihan lain, karena rasa lapar yang mendera. Aku pun setengah percaya setengah ragu masuk ke restoran hotpot itu. Tapi restoran ini terasa aneh. AC tidak menyala tapi udara terasa sangat dingin. Jelas-jelas tak ada satupun pelanggan. Tapi aku merasa seperti tempat ini sangat penuh sesak. Dalam hati aku berpikir, jangan-jangan restoran ini tidak bersih. Saat itu, aku mendengar pemilik restoran sedang berbicara dengan manajernya. Xiao Zhao, pelanggan kita sering melihat kepala mayat dalam hotpot. Bagaimana kalau kita keluarkan 4 atau 5.000 yuan untuk menyewa orang sakti agar melihat tempat ini? Begitu si ular putih mendengarnya. Ia tersenyum dan berkata padaku, orang sakti itu, bukankah itu kau? Di buku bersampul kuningmu itu, ada banyak cara untuk mengusir siluman dan setan. Aku berpikir, iya juga, asal aku bisa menyelesaikan masalah ini sesuai petunjuk dari buku. Uang itu akan menjadi milikku. Jadi aku langsung berdiri dan ingin menemui pemilik restoran. Tapi sebelum aku pergi, aku bertanya pada si ular putih. Bagaimana kalau aku tak bisa mengalahkan roh jahat di restoran ini? Tenang saja, selama ada aku, Raja Ular, tak ada satu makhluk pun yang bisa melukaimu. Aku akan melindungimu secara langsung. Istriku tercinta. Dengan memberanikan diri, aku melangkah ke depan. Pak Bos, dengar-dengar di restoran Anda terjadi hal-hal aneh. Bolehkah saya bantu memeriksanya? Kau bisa. Pemilik restoran menatapku dengan penuh ketidakpercayaan. Sejujurnya, aku adalah murid generasi ke-65 satu-satunya dari Sekte Xuanzhen di Gunung Yuhua. Mengatasi roh jahat di tempat Anda, bukan masalah besar bagiku. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya, aku tidak akan meminta sepeser pun. Tapi kalau berhasil, kau boleh tentukan sendiri bayaran yang pantas. Bagaimana? Manajer di samping ikut bicara kepada pemilik. Gadis ini kelihatannya masih sangat muda. Jelas tidak bisa dipercaya. Wang Ye, jangan percaya dia. Tapi pemilik tidak menggubrisnya. Lalu berkata padaku, baiklah, silakan bantu periksa tempat ini. Tapi sebelumnya kuingatkan, kalau kau gagal, aku tidak akan membayar. Aku langsung menyanggupi dengan cepat. Lalu aku bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di restoran ini? Pemilik restoran berkata, sejak hotpot ini dibuka, pelanggan sering melihat kepala manusia aneh muncul dari dalam kuah yang mendidih. Hotpot yang sudah dilalui kepala itu, rasa makanannya langsung hilang total. Lalu mulai terdengar rumor bahwa restoran ini berhantu dan kotor. Lambat laun, bisnis pun semakin menurun. Bahkan tidak ada pelanggan yang datang lagi. Mendengar hal itu, aku teringat tentang roh kelaparan yang tertulis dalam buku bersampul kuning. Makanan yang disentuh oleh roh kelaparan akan kehilangan seluruh cita rasanya. Makhluk jahat seperti itu biasanya adalah arwah orang yang mati kelaparan saat masih hidup. Menurut catatan di dalam buku, untuk mengatasi roh seperti itu dibutuhkan sebuah penggaris luban. Konon katanya, setelah luban meninggal, ia menjadi dewa. Karena itu, alat-alat yang ia tinggalkan punya kekuatan untuk mengusir roh jahat. Dan penggaris luban dipercaya bisa membuat sebagian besar roh jahat dan siluman ketakutan hingga hancur. Jadi aku meminta pemilik restoran untuk membelikanku satu penggaris luban dari toko barang antik. Meskipun sekarang aku sudah punya penggaris itu, aku masih khawatir jika nanti aku tak sanggup melawan roh jahat di restoran ini. Kalau pemilik restoran ada di sana, aku akan kesulitan memanggil si jin keluar untuk membantuku. Jadi aku minta pemiliknya menyajikan hotpot dengan bahan makanan lengkap, lalu menyuruh dia dan manajernya pergi dulu. Aku menoleh ke si ular putih dan berkata, si jin, bisakah kau berubah jadi cowok ganteng dan makan bersamaku? Seolah sudah tahu aku ketakutan. Dia malah melilit pergelangan tanganku makin erat. Lalu mengangkat kepala kecilnya yang lucu dan berkata, kalau aku menampakkan diri, maka makhluk itu tidak akan berani muncul. Kalau begitu, bukankah kau hanya berjaga semalam tanpa hasil? Ular busuk ini memang sengaja tidak mau menemaniku. Lagi pula apa bedanya dia melilit di tanganku atau duduk di hadapanku? Tapi karena sekarang aku butuh bantuan dari si jin, aku pun berkata dengan nada lembut, kalau nanti aku tidak bisa mengalahkan makhluk itu, kau harus ingat untuk menyelamatkanku ya. Tentu saja, kau adalah permaisuriku, nyawamu adalah nyawaku juga. Melihat si ular putih kecil yang manis dan menggemaskan ini, aku sempat berpikir, andai saja yang membunuh orang tuaku bukan dia, betapa indahnya. Tak lama kemudian, aroma harum dari hotpot langsung membanjiri indera pengecapku. Melihat semangkuk makanan lezat yang mengepul panas ini, aku sampai menelan ludah karena ngiler. Tepat saat aku mengambil sumpit dan hendak mengambil beberapa potong daging untuk mengganjal perut, tiba-tiba muncul wajah manusia dari dalam hotpot yang mendidih itu. Aku kaget dan langsung memukul wajah itu berkali-kali dengan penggaris luban. Tapi makhluk kotor itu sama sekali tidak takut. Bahkan jadi semakin buas dan membuka mulut hendak menggigitku. Dengan suara hampir menangis aku berteriak, si jin, cepat keluar dan tolong aku. Si ular putih malah memanfaatkan keadaan darurat ini.
Panggil aku suamiku dulu, baru aku akan menyelamatkanmu. Suamimu apaan? Aku sudah tahu sejak awal ular busuk ini memang ada maunya sama aku. Namun saat itu, kepala-kepala manusia itu sudah terbang keluar dari hotpot. Aku tak tahan lagi. Dengan panik aku menutup mata dan berteriak, "Suamiku, tolong aku." Dalam sekejap, sebuah tubuh gagah langsung menarikku ke dalam pelukannya. "Kalau dari tadi kau mau memanggilku, bukankah kau tak perlu menderita seperti ini?" Setelah membawaku ke tempat yang aman, ia mengangkat tangannya ke bibir, dan mulai melafalkan mantra. Segera simbol-simbol mantra berubah menjadi segel emas bercahaya, lalu melesat menuju kepala-kepala busuk itu. Dalam sekejap, semuanya terbakar menjadi abu dan menghilang. Restoran hotpot itu pun akhirnya kembali tenang. Aku menatap pemandangan di depanku dengan heran dan bertanya pada si Jin. Apakah mereka semua benar-benar musnah? Tentu saja, tapi roh kelaparan ini, sepertinya memang sengaja dipelihara di dalam restoran ini. Memelihara hantu di restoran, itu tidak masuk akal. Kalau memang dipelihara, kenapa pemiliknya masih memanggil orang sakti untuk mengusir mereka? Mana aku tahu, aku juga bukan pemilik tempat ini. Tiba-tiba si Jin menundukkan pandangan dan menatapku, lalu menyunggingkan senyum nakal yang memesona. Bagaimanapun, kita ini sudah jadi pasangan suami istri. Barusan kau juga memanggilku suami. Jadi, bukankah malam ini saatnya kita menyempurnakan pernikahan kita? Wajahku penuh dengan rasa canggung. Pipiku memerah. Kakak Jin, tempat ini kurang nyaman ya. Kalau tertangkap kamera pengawas akan merepotkan. Tunggu sampai kita sudah menetap, juga belum terlambat. Si Jin berpikir sejenak, lalu tersenyum, sambil meraba pinggangku. Dia berkata, "Permaisuriku benar juga. Kalau begitu tunggu sampai kita sudah menetap. Barulah aku bisa mencintaimu dengan sepenuh hati." Selesai bicara, dia kembali berubah menjadi ular putih kecil yang melilit di pergelangan tanganku. Sekarang juga sudah larut malam. Seharian penuh melelahkan, aku mencari sebuah sofa empuk di dalam toko. Begitu rebahan langsung tertidur lelap. Keesokan paginya, manajer melihatku dengan mata mengantuk, lalu bertanya apakah urusan toko sudah selesai. Semuanya sudah beres. Kalau kamu tidak percaya, bisa coba masak hotpot untuk membuktikannya. Melihat ekspresiku yang begitu yakin, manajer tampaknya masih agak ragu. Setengah percaya, dia pun masak satu panci Haidilao. Biasanya, begitu aroma hotpot keluar, para hantu kelaparan itu pasti langsung muncul. Tapi sekarang manajer sudah memasak beberapa panci berturut-turut. Tetap tak terlihat satupun bayangan orang. Awalnya aku pikir setelah urusan makhluk jahat di toko selesai, manajer akan senang dan membayar upahku. Tapi tak kusangka dia malah marah besar. "Kau buang kemana semua kepala itu?" Melihat dia sebegitu galaknya, aku sampai bengong. Tentu saja aku sudah membasmi semua kepala itu. "Siapa suruh kamu membunuh mereka?" Aku membalas. "Jangan-jangan kamu mau ngemplang bayaran?" Terus kalau iya, manajer menjawab dengan muka tak tahu malu. Saat itu, ular putih kecil yang melilit di tanganku tiba-tiba longgar, berubah menjadi bayangan ular raksasa yang menerjang ke depan manajer. "Kalau kau tidak mau mati, cepat bayar upah selirku." Melihat itu, manajer ketakutan sampai kencing celana. "Baik, baik, baik. Berapapun juga akan kubayar." Sambil berkata begitu, wajahnya tampak penuh rasa bersalah. "Nona, tadi aku yang salah. Maafkan aku. Sejujurnya, makhluk-makhluk jahat di toko ini, memang aku yang undang masuk. Makanya aku tidak ingin kalian mengusir mereka." Ternyata begitu. Tadi malam si Jin sudah bilang, kalau para hantu kelaparan di toko ini adalah hasil peliharaan seseorang di dalam toko. Lalu aku bertanya, "Kenapa kamu harus memelihara makhluk jahat seperti itu di toko? Bukankah itu membahayakan orang lain?" Wajahnya tampak penuh emosi. "Itu bos Wang Dagui yang duluan berbuat salah padaku. Tahun lalu aku mengenalkan pacarku untuk bekerja di toko ini sebagai pelayan. Tak kusangka Wang Dagui itu, karena merasa punya uang, malah menjalin hubungan dengan pacarku. Dia merebut pacarmu, memang bukan orang baik-baik. Tapi bagaimana kamu bisa menemukan hantu-hantu kelaparan itu? Dulu aku sering ke desa-desa menjual barang. Setiap kali lewat sebuah kuil rusak, makanan di dalam mobil pasti berkurang setengah lebih. Orang-orang setempat bilang tempat itu dulunya tempat eksekusi. Kemungkinan besar di masa kelaparan, para tahanan di penjara belum sempat makan sebelum dipenggal. Setelah mati, mereka menjadi hantu kelaparan. Aku menggunakan cara tradisional rakyat untuk memancing kepala-kepala itu masuk ke toko. Kupikir dia sering ke desa-desa menjual barang. Mungkin dia kenal banyak orang. Lalu aku bertanya apakah dia pernah melihat senior Chen Xiazi, Tian Si Jinban. Dia bilang belum pernah. Lalu dia memutar bola matanya. "Nona, kamu hebat sekali. Bagaimana kalau kita kerja sama cari uang? Aku kenal banyak orang, juga bisa bantu kamu cari pendeta itu." Aku melirik ke arah ular putih kecil yang malas di pergelangan tanganku. Dalam hati berpikir, yang hebat itu bukan aku, tapi dia. Begitu dengar bisa menghasilkan uang, aku segera bertanya pada manajer, "Bagaimana kita bisa bekerja sama? Aku sering menemui hal-hal gaib seperti ini saat pergi ke desa. Aku akan memperkenalkan pelanggan kepadamu. Keuntungan dibagi. Kamu 9 aku 1.
Bagaimana? Oke, kalau kamu punya bisnis, langsung saja kenalkan ke aku. Kita cari cuan bareng-bareng. Dia mengangguk sambil tersenyum. 2025. Semoga semua kaya raya. Namaku Zhao Jun, mohon bimbingannya ke depannya. Sambil bicara, dia langsung membantuku menghubungi pemilik rumah yang sedang bermasalah. Saat aku membawa uang yang baru saja ku dapat untuk mencari penginapan, bersiap untuk istirahat dengan tenang, Zhao Jun mengirim pesan. Katanya ada tempat bernama Kota Kili. Pemilik rumah beternak ayam. Belakangan ini banyak ayam di rumahnya yang mati. Diduga ada gangguan gaib. Mereka ingin memintaku datang melihat-lihat. Dan bayarannya lumayan, 10.000. Astaga, uang segitu gampang banget didapat. Setelah istirahat sebentar, aku langsung naik kendaraan menuju Kota Kili. Yang menyambutku adalah pria parubaya bernama Li Dapan. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan bingung. Kamu Shen Xiaoyi yang diperkenalkan oleh Ajun? Aku pura-pura tampil serius. Benar, akulah pendeta wanita ini. Pendeta wanita ini benar-benar masih muda. Kalau direkomendasikan oleh Ajun, pasti bisa dipercaya. Setelah bicara, pria itu langsung mengajakku masuk ke dalam kota. Li Dapan membawaku ke rumahnya, lalu membuka pintu kandang ayam. Seketika bau kotoran ayam langsung menyergap. Terlihat belasan ayam mati tergeletak sembarangan di tanah. Melihat pemandangan itu, dia terlihat ketakutan sekaligus marah. Dia memungut seekor ayam mati dan meneteskan air mata. Aduh. Mati lagi, hari ini saja sudah mati 7-80 ekor. Pendeta wanita, tolong bantu aku periksa dengan baik ya. Beberapa ayam mati saja sih masih bisa dimaklumi. Tapi kalau memang benar ada gangguan roh jahat, kalau aku sampai mati, bahkan tak ada yang menguburku. Lihat dia begitu menyedihkan, aku pun masuk ke kandang ayam untuk memeriksa. Kalau benar ada gangguan makhluk halus, makhluk itu seharusnya belum terlalu kuat. Masuk untuk mencuri ayam, pasti akan meninggalkan jejak kaki di tanah. Tapi anehnya, di kandang ini hanya ada jejak kaki Li Dapan. Ku dengar akhir-akhir ini ada orang yang meninggal di kota kalian. Itu kejadian kapan? 4 atau 5 bulan yang lalu. Ayah mertuanya Jandali yang meninggal. Lalu, apakah sudah dimakamkan? Aku bertanya lagi. Sudah dimakamkan sih, tapi beberapa bulan terakhir hanya 1 orang yang meninggal di kota ini. Ayam-ayam di rumahku ini pasti digigit oleh arwah gentayangan setelah dia meninggal. Secara umum, tubuh orang mati yang berubah jadi roh jahat. Biasanya karena disakiti oleh orang terdekat. Kalau mau dicari, harusnya mencari Jandali. Kenapa malah mengincar Li Dapan? Paman Li, apakah Anda punya hubungan tidak wajar dengan Jandali? Mana mungkin begitu, pendeta wanita. Jangan asal ngomong ya. Aku setahun pun hampir tak pernah bicara sepatah kata dengan Jandali. Itu tidak mungkin. Kalau begitu, aku curiga masalah di rumahmu bukan karena roh gentayangan. Tapi mungkin ada penyebab lain. Begini saja, bersihkan dulu kandang ayam ini. Besok malam saat jam tikus, kita akan jebak pelakunya. Kalau bisa pasang kamera pengawas, akan lebih bagus. Setelah mendengarku, Li Dapan langsung menyiapkan semuanya sesuai ucapanku. Setelah dia pergi, si Jin muncul kembali di sampingku. Tak kusangka kamu cukup cerdas juga. Bisa berpikir untuk pasang kamera pengawas. Aku tersenyum meremehkan. Tentu saja, aku ini sejak lahir sudah pintar luar biasa. Tapi saat melihat wajah si Jin, kebencianku padanya langsung menyelimuti hati. Aku teringat pada ayah dan ibu. Dan diam-diam bersumpah, pasti akan mencari pendeta tahu untuk membantuku membunuh si Jin. Malam berikutnya, setelah Li Dapan menyiapkan semuanya dengan baik, dia menjamuku makan malam. Seusai makan, dia mulai mengobrol. 2 bulan lalu, aku pergi minum di rumah saudaraku. Malam itu aku minum cukup banyak. Tengah malam aku pulang dalam keadaan setengah sadar. Tak kusangka di perjalanan pulang, aku bertemu makhluk berbulu belang memakai kaping. Makhluk itu menghalangiku, tak membiarkanku lewat. Lalu bertanya apakah dia terlihat seperti manusia atau dewa. Kau bilang, aneh enggak? Makhluk itu bahkan bisa bicara. Waktu itu aku sedang mabuk. Jadi aku cuekin saja, cuma ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Tak disangka makhluk itu mengikutiku terus. Terus bertanya tanpa henti. Aku kesal karena terus ditanya. Langsung memaki. Kau mirip orang tolol. Makhluk berbulu belang itu pun pergi dengan lesu. Si ular putih kecil mendengar cerita itu, langsung terkikik. Puff, tertawa. Aku pun ikut tertawa. Si Li Dapan ini, sepertinya ketemu hewan jadi-jadian. Makhluk yang bicara padamu itu hewan apa? Li Dapan berpikir sejenak dan berkata, sepertinya seekor rubah. Rubah, makhluk ini terkenal sangat pendendam. Bisa jadi ayam-ayamnya dibunuh oleh rubah itu. Saat itu, terdengar suara gaduh dan jeritan ayam yang tajam dari dalam kandang. Aku berteriak ke Li Dapan. Makhluk itu datang. Wajah Li Dapan langsung pucat. Sekarang kita harus gimana? Aku berlari ke kandang ayam dan melihat. Di lantai yang tadi ditaburi tepung putih, muncul jejak kaki berbentuk bunga plum satu persatu. Tiba-tiba ayam-ayam yang tadinya ribut mendadak hening. Sepertinya makhluk itu tahu kita datang untuk menghadapinya. Si Jin, makhluk itu mau kabur. Cepat, tutup jalan keluarnya. Sekarang baru tahu memintaku bekerja ya.
Dia mendengus dingin, lalu mulai melafalkan mantra, untuk menutup semua jalan keluar makhluk itu. Pong, terdengar suara keras, seekor rubah besar berbulu belang menabrak tembok, dan jatuh ke bawah dari dinding. Makhluk bejat yang berani, tidak mau berlatih dengan benar, malah keluar menyakiti manusia. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Rubah itu menoleh ke arahku setelah mendengar teriakanku. Terlihat jelas di wajah rubah itu tertulis angka 213. Aku sempat tertegun, lalu tak tahan tertawa. Bahkan si Jin juga ikut menertawakan rubah itu. Rubah itu merasa malu karena kami mengejek penampilannya. Wajahnya memerah. Ketawa apa ketawa? Ini semua gara-gara si tua bangka lidapan. Tapi kau juga tidak bisa membalas dendam dengan menggigit mati semua ayamnya. Kalau aku tidak gigit ayam-ayamnya, lalu bagaimana aku membalas dendam padanya? Aku memang mau bikin dia kelaparan sampai mati. Kalau begitu langsung saja gigit dia sampai mati. Astaga, si Jin ini memang berhati ular dan kejam. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan orang, tapi dia malah menyuruh rubah itu membunuh lidapan. Kalau dipikir-pikir juga masuk akal sih. Setelah diingatkan oleh si Jin, rubah itu seperti mendapat pencerahan, langsung bangkit dari tanah, dengan wajah bertuliskan angka 213, berlari kencang menuju pintu, bersiap untuk menggigit mati lidapan. Jangan pergi, aku segera menaburkan ketan dari tanganku ke arah rubah. Tapi ketan hanya bisa mengusir hantu, bukan siluman. Jadi tidak memberikan luka berarti pada rubah itu. Si Jin, cepat hentikan dia, kalau dia benar-benar menggigit mati lidapan. Kalau begitu, aku jadi pembunuh dong. Si Jin memang senang melihatku panik. Melihat aku mulai cemas, dia malah dengan santai mendekat ke wajahku. Sambil menunjuk wajahnya, cium suamimu ini sekali. Baru aku bantu hadapi rubah itu. Aku menatap si Jin dengan kesal. Di saat genting begini, masih sempat bercanda denganku. Tapi tak ada pilihan. Aku memang tak tahu harus bagaimana menghadapi rubah setengah siluman ini. Saat aku menutup mata dan hendak mencium wajah si Jin, rubah itu tiba-tiba berbalik, menatap kami berdua dengan tatapan meremehkan. Dasar ular bau, jadi selama ini aku cuma alat rubah untukmu gombalin cewek? Wih, tadi kamu suruh aku gigit mati si lidapan. Sekarang rubah hebat sepertiku malah ogah melakukannya. Melihat tingkah lucu rubah itu, kelihatannya aslinya juga tidak jahat. Lalu aku berkata padanya, kalau kamu gigit mati lidapan, kamu akan jadi pembunuh, dan seluruh hidupmu akan hancur. Lalu bagaimana dengan muka tampan rubah sepertiku? Aku pura-pura berkata dengan serius. Sebenarnya kamu juga cukup imut, tahu? Serius, rubah itu bertanya dengan nada tidak yakin. Melihat makhluk sekecil dan semurni itu, aku kembali bertanya, apa ada cara untuk memulihkan wajahmu? Rubah itu berpikir sejenak lalu berkata, sebenarnya ada sih caranya. Asal si tua bangka lidapan itu menyegelkanku lagi satu kali, aku akan memaafkannya. Ternyata semudah itu, padahal sampai bikin lidapan setengah mati ketakutan. Kalau begitu biar aku panggil dia ke sini. Suruh dia jangan takut, tinggal segel ulang rubah ini saja, beres. Lidapan yang merasa hidupnya terselamatkan, langsung bersemangat datang ke kandang ayam. Lidapan, aku tanya padamu, menurutmu aku ini mirip manusia enggak? Setelah kejadian terakhir itu, sekarang lidapan jadi jauh lebih patuh. Dia langsung berdehem dan berkata, kamu bukan cuma mirip manusia, tapi juga pemuda yang tampan rupawan. Begitu selesai bicara, rubah itu langsung berubah menjadi pria muda tampan dengan sorot mata seindah galaksi. Melihat semuanya sudah selesai, aku berkata padanya, rubah kecil, cepatlah kembali ke guamu di atas gunung. Jangan turun gunung lagi. Saat itu rubah tampak tenang, lalu melirik ke arah si Jin di sampingku, dan bertanya dengan penasaran, dia ini pengikutmu ya? Belum sempat aku menjawab, si Jin sudah tersenyum lembut ke arah rubah itu. Aku adalah suaminya. Rubah itu mencibir. Halah, sudahlah. Mana ada perempuan cantik menikah sama siluman. Gadis pendeta, aku sebenarnya adalah rubah abadi yang berlatih di belakang gunung ini. Namaku Su Jianxing, kakek buyutku, adalah sumaji yang sangat terkenal. Kalau kau izinkan aku ikut bersamamu, aku tak hanya bisa menjagamu, tapi juga bantu membasmi siluman dan roh jahat, dan meningkatkan pahala spiritualmu. Dari dulu rubah abadi selalu tahu membalas budi. Mohon beri restu, izinkan aku mendampingimu kemanapun. Saat itu si Jin tampak kesal dan mengejek rubah itu. Siluman selevel kamu, pantas apa? Rubah itu tiba-tiba jadi tegas. Aku nggak nanya kamu. Kalau nggak senang, pergi saja ke tempat yang sejuk. Dalam hati aku berpikir, punya satu pria tampan yang melindungiku juga bukan ide buruk. Lalu aku berkata, boleh kamu ikut, tapi kamu harus janji tidak akan menyakiti manusia lagi. Si Jin langsung melirik tajam ke arahku. Kau sudah lupa siapa suamimu? Kenapa? Kau takut kalah dari Su Jianxing ya? Rubah itu paling-paling baru berlatih 500 tahun. Bahkan untuk membawakan sepatuku saja tak pantas. Sudahlah, istriku memang nakal. Kalau kau sudah menyukai rubah siluman ini,